Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Subki Abdul dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Warta Parlementaria kita awali dengan informasi dari Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan 16 perwakilan serikat buruh dan serikat pekerja menghasilkan 4 poin kesepahaman terkait dengan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. DPR RI berkomitmen akan terus memperjuangkan poin-poin kesepahaman untuk dimasukkan ke dalam daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker, khususnya klaster ketenagakerjaan. Ditemui usai rapat panja balik DPR bersama Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan tim bersama yang telah melakukan rapat menghasilkan 4 poin kesepahaman dan kesepakatan. Berkenaan dengan materi muatan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja yang sudah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi tentang perjanjian kerja waktu tertentu, upah, pesangon, hubungan kerja, PHK, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jaminan sosial, dan materi muatan lain yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal mengatakan, tim gabungan masih akan terus berproses. Dan Pak Sufmi Dasko, pimpinan Panja Balek, Pak Willy, Pak Maman, dan anggota-anggota Panja Balek masih terus membuka ruang dialog. Sebagaimana tadi poin nomor yang terakhir itu nomor 4, di mana fraksi-fraksi DPR RI akan memasukkan poin-poin substansi usulan daripada Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Zikri dan Yaser Todenus, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Komisi 1 DPR RI mendukung rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan memperhatikan hak-hak pemberi data dan menjaga penggunaan data yang diberikan. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan keamanan data pribadi masyarakat dan memantau alur data di berbagai media. Ditemui usai menghadiri dialektika demokrasi di ruang media center DPR RI, anggota Komisi 1 DPR RI, Syaifullah Tamliha berharap rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat disusun secara mendetail dan lengkap, sehingga dapat digunakan pemerintah secara sistematis dan tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lembaga atau perorangan yang melakukan pembocoran data pribadi itu kita harapkan dalam merancang undang-undang PDP itu nanti akan bersifat maksimal sehingga memberikan efek jerah kepada orang lain untuk menindak atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan para pemilik data itu sendiri. Anggota Komisi 1 DPR RI Kristina Aryani menambahkan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat terkait pemegang wewenang dan batasan-batasan dalam penggunaan data. Maksud dari rancangan undang-undang ini adalah agar satu, masyarakat itu ketika memberikan datanya dia aware, oh saya memberikan data, konsekuensinya apa? Dia harus memberikan persetujuan, oh saya memberikan persetujuan saya agar data ini bisa diolah untuk kepentingan apa? Kepentingannya harus spesifik, misalnya untuk apa? Nah itu satu. Ferdian dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pengurus Dharma Wanita Persatuan atau DWP Sekretariat Jenderal DPR RI periode 2020-2024 resmi dikukuhkan. Penguatan kelembagaan dan juga pembangunan sumber daya manusia secara lebih komprehensif dan terpadu akan terus dilakukan sehingga dapat membantu peningkatan kesejahteraan keluarga pegawai negeri. Ditemui usai pengukuhan DWP Sekretariat Jenderal DPR RI Jakarta, Ketua Pengurus DWP Tanti Setianta Nugraha mengatakan, kegiatan sosial dan pendidikan harus semakin ditingkatkan. Hal ini akan menambah semangat dan kepercayaan diri keluarga para pegawai negeri
terutama di tengah pandemi COVID-19. Namun demikian, kegiatan-kegiatan yang lain, bidang ekonomi maupun bidang pendidikan tetap berjalan, di mana TK-TK kita tetap menyelenggarakan pendidikan dengan jarak, dari rumah. Kemudian ke depan tentunya kita akan terus meningkatkan kegiatan kita seiring dengan kebutuhan di organisasi di lingkungan kita. Tanti menegaskan peningkatan sektor kesejahteraan pegawai menjadi prioritas, seperti melakukan kegiatan capacity building bagi istri-istri para pegawai negeri. Untuk itu, penguatan internal DWP akan segera dilakukan. Menjadi program utama kita yaitu bidang ekonomi, bagaimana meningkatkan kegiatan di bidang ekonomi sehingga ibu-ibu itu bisa belajar dari situ. Capacity building untuk anggota dan wanita sendiri itu terus kita lakukan melalui arisan-arisan atau pertemuan bulanan yang kita lakukan. Hilman dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari pemulihan ekonomi nasional setelah jeda berikut ini. Sejumlah anggota DPR RI optimis program pemulihan ekonomi nasional atau PEN mampu menjaga keseimbangan dan menstabilkan ekonomi Indonesia di tengah ancaman resesi ekonomi global. Ditemui saat sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Said Abdullah mengatakan, program PEN merupakan langkah strategis bagi kestabilan ekonomi Indonesia di tengah COVID-19 dan ancaman resesi global. Said optimis Indonesia mampu mengatasi kontraksi ekonomi dengan memberikan bantuan pada UMKM, pekerja, buruh, petani, dan nelayan. Bahwa dengan program pemulihan ekonomi nasional 2020 pada kuartal 4 kita tidak akan mengalami kontraksi sebagaimana triwulan 2. Insya Allah kalau triwulan 2 itu 5,32, maka prediksi saya di kuartal ketiga toh kalau mengalami kontraksi di 4,1. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mendorong pemerintah lebih fokus dalam menyelesaikan wabah COVID-19 karena hal tersebut akan berdampak buruk pada perekonomian bangsa. Dalam rangka pemulihan ekonomi, Herman mendorong pemerintah berhati-hati dalam menyalurkan dana PEN. Ia berharap program PEN dapat memulihkan perekonomian bangsa dan menjaga keberlangsungan koperasi dan UMKM. Fokus penanganan terhadap wabah COVID-19 ini harus segera diselesaikan dan pada sesi lain baru ekonominya bisa ditumbuhkan melalui alokasi dana PEN, melalui program PEN, pemulihan ekonomi nasional. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi persiapan pelaksanaan Pilkada serentak yang dilakukan pemerintah Kabupaten Cianjur serta KPU dan Bawaslu dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Ditemui dalam kunjungan kerja reses Komisi 2 DPR RI ke Kabupaten Cianjur, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arief Wibowo mengatakan, Komisi 2 DPR RI mengapresiasi pemerintah Kabupaten Cianjur yang responsif dalam persiapan Pilkada serentak di masa pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Cianjur cukup responsif di dalam menghadapi pandemi COVID. Dalam hal penyelenggaraan Pilkada juga memberikan dukungan yang penuh ya pada penyelenggara, terutama dalam hal pendanaan, bahkan sudah dicairkan semuanya. Anggota Komisi 2 DPR RI Sodik Mujahid menjelaskan faktor anggaran, jadwal pelaksanaan, dan pengamanan merupakan perhatian utama dalam persiapan Pilkada serentak. Sodik menghimbau seluruh elemen masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak dan mendorong tokoh masyarakat untuk mengedukasi masyarakat dalam memilih pemimpin yang terbaik. Kami mengajak kepada semua elemen masyarakat ya untuk mengawasi hal tersebut. Dan kepada tokoh-tokoh masyarakat termasuk ke tokoh media kami memohon
agar ikut memberikan edukasi kepada masyarakat ya untuk memilih yang terbaik, bukan hanya karena iming-iming uangnya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari Komisi 2 DPR RI yang mendorong pemerintah melaksanakan pilkada yang adil dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi virus COVID-19. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Arwani Tomafi berharap pelaksanaan Pilkada serentak 2020 berjalan lancar tanpa mengabaikan protokol kesehatan sehingga bisa mencegah munculnya klaster baru di tempat pemungutan suara. Pilkada serentak 2020 juga harus menjadi pesta demokrasi yang berkeadilan bagi masyarakat, partai politik, dan kontestan pilkada. Bagaimana tidak soal menang kalah, bagaimana tidak soal melanggengkan ya keinginan ya satu kepentingan politik tertentu. Ya, tetapi bagaimana keadilan dalam pemilu itu bisa semakin dirasakan oleh masyarakat, bisa dirasakan oleh semua pihak. Temuan kami di lapangan, tahapan coklit ya yang dilaksanakan mulai bulan yang lalu ternyata juga masih ditemukan petugas tidak menggunakan protokol kesehatan. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Agung Budi mengatakan DPR akan terus mengevaluasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Jika daerah yang menyelenggarakan pilkada kurang kondusif karena COVID-19, sebaiknya pelaksanaan pilkada di daerah tersebut perlu dievaluasi untuk ditunda. Pelaksanaan pemilunya sudah betul-betul aman. Gitu. Tentunya kalau banyak daerah di situasi yang tidak menentu ini, banyak daerah kemudian jadi zona merah lagi, ya kita akan evaluasi penyelenggaraan pemilunya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, anggota DPR RI mendorong defisit APBN 2020 yang tinggi akibat peningkatan belanja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional bisa memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Usai menghadiri rapat paripurna penyampaian RAPBN 2021 di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Vera Febianti mengatakan keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional dan penyerapannya harus memberikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dan 2021. Pemerintah didorong mengakselerasi program-program kementerian dan lembaga agar penyaluran anggaran terdistribusi dengan tepat. Diharapkan angka pertumbuhan itu bisa memberikan sumbangan. Artinya kan defisit kan 6, ya ditargetkan kan 33, tapi saat ini sudah mencapai di atas angka 6. Nah, kalau defisit sudah menaik berarti kan APBN kita juga akan ada banyaknya penyerapan. Sementara anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwita mendorong program penanganan pandemi COVID-19 bisa menjaga konsumsi masyarakat. Penguatan ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat ekonomi bawah dan UMKM harus menjadi fokus pemerintah agar mencegah kemungkinan resesi ekonomi di Indonesia. Menepati komitmen mereka untuk menguatkan UMKM dan sektor-sektor perekonomian real yang ada di bawah. Karena kita lihat program itu ada, cuman lagi-lagi elemen piranti untuk distribusinya di lapangan itu belum beres. Jadi kalau bisa itulah yang diperbaiki. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari Komisi 10 DPR RI yang menerima aduan terkait dengan penghapusan pembayaran tunjangan sertifikasi pada guru SPK sekolah dengan perjanjian kerjasama. Komisi 10 akan segera mengundang stakeholder terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ditemui usai diskusi daring dengan perwakilan guru SPK di Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyayangkan adanya aduan terkait penghapusan pembayaran tunjangan sertifikasi bagi guru SPK. Abdul Fikri menilai peraturan ini menyalahi undang-undang.
Abdul Fikri Fakih berpesan guru SPK tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Abdul Fikri akan mengusahakan adanya pertemuan antara Asosiasi Guru SPK, Kementerian Pendidikan, dan DPR untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Andaikan Kemendikbud sudah menyelesaikan, ya sudah selesai kita. Tetapi RDP pun kemudian tidak selesai, mereka punya hak sebagai warga negara untuk mengajukan ke PT UN. Kalau penelusuran sementara dan kita RDPU hari ini itu nampaknya benar-benar memang peraturan di bawahnya bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Sementara itu, perwakilan Asosiasi Guru SPK Muhammad Khalid Riza mengungkapkan pertemuan dengan anggota DPR RI Komisi 10 adalah langkah terakhir untuk memperjuangkan kesejahteraan guru SPK. Langkah aduan melalui surat sudah dilakukan dari bulan Januari, tetapi belum ada tindak lanjut dari Kementerian Pendidikan. Semoga ke depan Kemdikbud tidak membuat kebijakan-kebijakan yang tanda kutip mendiskriminasi guru-guru ya, terutama guru-guru SPK, karena kami sebenarnya juga sama dengan guru-guru yang lain. Kami adalah guru-guru bangsa ini yang mendidik bangsa ini ya. Amita dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa Warta Parlementaria, kita tutup dengan informasi dari Komisi 3 DPR RI yang menyatakan keprihatinannya atas kebakaran besar yang terjadi di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Minggu 23 Agustus lalu. Masyarakat pun diminta untuk tidak gaduh dan mengaitkan kebakaran tersebut dengan sabotase yang belum terbukti. Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Adis Kadir, usai rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM di Gedung Nusantara II baru-baru ini. Adis menyatakan keprihatinannya atas terjadinya kebakaran hebat tersebut dan menilai peristiwa ini merupakan pembelajaran bagi seluruh instansi pemerintah, khususnya dalam pemeliharaan gedung. Semua orang pasti mempunyai prediksi-prediksi, mempunyai prasangka yang berbagai macam ya. Yang pasti kita harus positive thinking saja bahwa ini satu musibah yang telah terjadi. Terkait hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI, Iwayan Sudirta, menyatakan indikasi sabotase yang disebutkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD adalah peringatan bagi para penyelidik serta penyidik untuk membuka secara transparan mengenai apa yang terjadi. Buka seterang-terangnya apa yang terjadi. Apakah ini insiden biasa atau ada rekayasa, ada perencanaan. Setelah statementnya Pak Mahfud itu muncul, aparat terkait semuanya bergerak cepat untuk meredam isu-isu desas-desus, karena di Kejaksaan Agung itu kan tersimpan berkas-berkas menyangkut perkara-perkara penting. Alda dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Subki Abdul beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.